Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. So Siap. this picture is our Buddha giving Abhidhamma Dhammato in the Taodesa. No, many deva headed by the Mother Deva, no, previous Mother Deva. He has a previous Mother Deva. No, Mother Deva come from the Tusita. No, so Tusita to hand down in the Taodesa. Dhammato is in the Taodesa. No. Hmm. Jadi di gambar ini adalah ilustrasi ketika Buddha membabarkan Abhidhamma di Tawatingsa ya. Jadi di sana pembabaran Abhidhamma ini ditujukan kepada banyak sekali dewa-dewa ya. Dan di antara dewa-dewa itu yang paling utamanya adalah uh, Dewa Santusita ini ya. Dewa Santusita ini merupakan mantan ibunya Bodhisatta ya. Jadi Ratu Mahamaya setelah meninggal ya terlahir kembali menjadi seorang dewa ya. Di sini dewa laki-laki ya. Dewa Santusita namanya. Every Bodhisattva mother, no, 70 of the Bodhisattva born, every mother had to pass away and had to reach to the Tusita ring. No. Every mother. And then our every Buddha also giving Vidhamma talk. No, every mother deva like that. No. Hmm. Jadi semua ibunya Bodhisatta ketika Bodhisatta di kehidupan terakhirnya ya, itu ibunya pasti akan selalu meninggal 7 hari setelah kelahiran Bodhisatta ya. Dan setelah meninggal mereka pasti akan terlahir kembali menjadi dewa di alam Tusita. Dan setiap sama Sang Buddha juga pasti akan membabarkan Abhidhamma di Tawatingsa ya untuk kepada Dewa Mama. Jadi ya. Hmm. Why every Bodhisattva mother pass away very short time? Because Bodhisattva mother is a Bodhisattva already stay in the mother womb 10 months, right? At that time, mother body became the like Chitiya, like that. Chitiya. Mother body became like Chitiya. No? At that time, not suitable to stay with a husband, like that. So therefore, have to go there to see that. No? Have to pass away. No? Mm. Nah, jadi pertanyaannya kenapa ibu dari Bodhisatta itu selalu harus meninggal 7 hari setelah melahirkan. Nah, di sini dijelaskan bahwa di kelahiran terakhir yang Bodhisatta, kan Bodhisatta itu dikandung di dalam rahim ibunya selama 10 bulan kan. Jadi selama 10 bulan itu tubuhnya ibu dari Bodhisatta itu udah ibarat suatu cetia, suatu tempat untuk menyimpan ini ya. Kalau cetia kan biasanya menyimpan relik, tapi ini adalah menyimpan Bodhisatta calon sama Sang Buddha. Makanya satu tubuhnya itu udah ibarat seperti sebuah cetia. Oleh karena itu tidak pantas bagi seorang yang sudah menjadi wadah untuk bodhisatta gitu ya, untuk masih tinggal bersama dengan suaminya. Oleh karena itu 7 hari setelah melahirkan ya harus meninggal gitu. In Abhidhamma, there are two types of Dhamma in Abhidhamma. One is a Panyati Dhamma, Samudhi Secca, compassionate truth.
Another is a Paramata Satya. No? Paramata Dhamma also called ultimate reality. No? Compassionate truth is a really not exist. Paramata Dhamma only have really exists. No? Ya, jadi secara abhidhamma itu ada dua jenis kebenarannya. Yang pertama adalah kebenaran konvensional, yaitu panyati dhamma. Yang kedua adalah paramata dhamma atau kebenaran hakiki. Nah, di sini sebenarnya kebenaran konvensional kadang disebut juga sebagai konsep, yaitu tidak nyata. Keberadaannya itu sebenarnya tidak nyata gitu. Kebenaran konvensional ini karena semuanya menerima sebagai mana, makanya disebut kebenaran. Tapi sebenarnya hanyalah hanya para mata dhamma yang benar-benar ada ya. Paramata Dhamma also divided into four. Chaita, Cetasika, Rupa, and Nibbana. No? Kebenaran hakiki itu uh, biasanya dibagi menjadi empat ini, yaitu cita atau kesadaran, cetasika faktor batin, rupa itu materi, dan nibbana. So therefore, in Abhidhamma, Chaitanta wa Charupitan hoti. No? So we know Chaita is 89. No? Cetasika is 52. No? According to Chak. No? Yeah. Chaita is 89. Cetasika is 52. Rupa is 28. No? Nibbana is 1. No? Have to count like that. Nah, kemudian lebih lengkap lagi, cita atau kesadaran itu ada 89. Kemudian cetasika, faktor batin itu ada 52. Rupa atau materi itu ada 28 ya. Dan nibbana itu 1. Jadi biasanya kita hitung. So Paramata Dhamma are Chaitan, Cetasika, Rupa, Nibbana Miti, Sabbata. No? For Chaitan, Chaita, Cetasika, Cetasika, Rupa, Rupa, Nibbana is Nibbana. No? So therefore, four Paramata Dhamma. Sometimes Chaita, Cetasika, we call them Nama. So Chaita, Cetasika, because they always associate together. Chaita cannot stay alone. Always Cetasika associate to the Chaita. So Chaita Cetasika are right together always. No? Therefore, Chaita Cetasika is called Nama materiality. So therefore, Chaita Cetasika is Nama, Rupa is Rupa, so Nama Rupa and Nibbana. So to attain Nibbana, we have to understand Nama Rupa as Anicca Dukkha Anatta. At the time we reach to the Nibbana. So therefore, have to go Nibbana in the Paramata way only. No? Cannot go Pinyati Dhamma. No? Can go the Paramata Dhamma way only, no? To reach to the Nibbana. Nah, jadi itu ya yang disebut sebagai kebenaran hakiki adalah cita, cetasika, rupa, dan nibbana. Di sini cita dan cetasika itu kadangkala disebut juga sebagai nama atau mentalitas ya, fenomena batin. Jadi di sini untuk mencapai nibbana, maka caranya adalah kita harus mengamati, merenungkan nama dan rupa yang melihat karakteristiknya yaitu anicca, dukkha, dan anatta. Dengan demikian barulah kita bisa mencapai nibbana ya. Oleh karena itu untuk mencapai nibbana maka kita harus memperhatikan kebenaran hakiki, tidak bisa dengan kebenaran konvensional gitu ya. Oh ya, tadi cita dan cetasika itu disebut sebagai faktor mental, disebut sebagai fenomena batin, karena pada dasarnya mereka itu tidak bisa terpisahkan, mereka itu selalu berasosiasi ya, satu sama lain. And Chaita Cetasika Rupa called Sikkhata Dhamma.
Sankhata, they have the cause, conditional Dhamma. No? Nibbana is an unconditioned Dhamma. No? Have to divide it into two groups, Sankhata and Asankhata. No? Ya. Terus istilah lainnya lagi adalah cita, cetasika, dan rupa itu disebut juga sebagai fenomena yang berkondisi atau namanya sangkata dhamma ya. Sedangkan nibbana sendiri adalah fenomena yang tidak terkondisi atau asangkata dhamma. Sankhata Dhamma have cause. No? So cause and effect. Cause also anicca dukkha anatta. No? Even no, cause is an anicca dukkha anatta. Therefore, effect also automatically anicca dukkha anatta. Because cause is anicca dukkha anatta. Because effect is produced by cause, right? Even cause anicca dukkha anatta, so effect also surely anicca dukkha anatta. No? But Nibbana is not like that. Nibbana has an unconditioned Dhamma, no cause. No? Nah, di sini yang disebut sebagai fenomena berkondisi atau sangkata dhamma itu adalah fenomena-fenomena yang memiliki sebab ya. Karena ya mereka memiliki sebab dan sebabnya ini juga bersifat anicca, dukkha, dan anatta ya. Oleh karena sebabnya itu bersifat anicca, dukkha, dan anatta, otomatis fenomena yang terkondisi juga mengalami anicca, dukkha, dan anatta kan. Makanya disebut sebagai fenomena terkondisi. Tetapi nibbana ini tidak ada kondisinya. Ya, tidak ada sebabnya ya. Makanya nibbana juga di sini tidak ada sebab. So Nibbana is Dhamma only, not the place. Some people think Nibbana in the sky like that. No, not like that. No. So if you contemplate your Nama Rupa, at that time you can attain this Nibbana Dhamma. So Nibbana is the near that you are body. No, not so far. Because you have the moha, you cannot see Nibbana. If you can remove moha, avijja, you can see Nibbana. Because Nibbana is nearby you. Ya, dan juga saya mau menyampaikan bahwa nibbana itu hanyalah fenomena ya. Nibbana itu bukan suatu tempat. Jadi kadang-kala orang bilang oh nibbana itu ada di sini atau di situ ya. Tapi bukan nibbana itu bukan tempat. Sebenarnya nibbana itu adalah fenomena yang dekat dengan Anda. Tapi karena Anda ditutupi oleh kebodohan batin dan ketidaktahuan ya, makanya Anda tidak bisa melihat fenomena nibbana ini. If you attain Megaphala, no, Megaphala Nibbana as object here. So now you can find the Nibbana in Nauyana. So if you attain Megaphala in your house, no, so Megaphala take Nibbana as object in your house. No, sometimes you are cooking in the kitchen, you attain Megaphala. At that time, Nibbana is inside the kitchen. Do you believe? Because nearby you, Nibbana is. Jadi seorang merealisasi nibbana itu ketika mencapai jalan dan buah kesucian. Oleh karena itu saya sudah bilang kalau Anda mencapai jalan dan buah kesucian di Nauyana, nibbana itu saat itu di Nauyana. Kalau Anda capai jalan dan buah kesucian di rumah Anda, maka nibbana adanya di rumah Anda. Nah, kalau Anda sambil masak, kemudian di dapur mencapai Megaphala juga, maka nibbana adanya di dapur. Anda percaya nggak? So last night the Therika story, Therika cooking the curry in the kitchen for the husband and family member. She is cooking curry in the kitchen. At that time fire coming to the pot. So that fire very big. At that time he pay attention that fire kasina, no, tejo kasina. After that get concentration and he changed to the vipassana. He contemplate anicca dukkha anatta. At that time she attained anagami mega, Sotapati mega,
phala, Sagadagami mega phala, and Anagami mega phala. She became the Anagami inside the kitchen. No? Inside the kitchen. So Nibbana is in the kitchen. Ya, ini berkaitan dengan cerita kemarin tentang Bikuni Therika. Ya. Jadi kan sebagai umat awam, Therika ini saat itu sedang masak di dapur dan At ternyata that time, Noya Bhikkhuni, stay the housewife. jadi pas itu masih umat awam ya. Umat awam Therika ini ketika dia lagi masak di dapur, rupanya apinya loncat ke minyak dan kebakaran ceritanya. Ketika dapurnya kebakaran, dia pun mengambil api itu sebagai objek kasihnya api. Kemudian dari meditasinya ini, ia masuk ke tahapan vipassana ya. Ketika bervipassana, mengamati anicca dukkha anatta, kemudian dia pun mencapai jalan dan buah kesucian Sotapanna, jalan buah kesucian Sakadagami, dan terakhir Anagami. Jadi ia mencapai Sotapanna, Sakadagami, dan Anagami di dapur. Makanya Nibbana pada saat itu di dapur ya. So Nama Rupa and five khanda are the same. No? So Nama Rupa and five aggregate are the same. Why? So Nama not divided into the four group. No? Nama can divide into the four group. Vijnana khanda, no? Vedana khanda, Sanya khanda, Sankhara khanda, and Vijnana khanda. No? Yeah. Ya, jadi hubungannya nama rupa atau fenomena batin dan jasmani ini adalah sama dengan 5 agregatnya. Jadi bagaimana caranya di sini fenomena batin itu dipecah menjadi 4 agregat dan fenomena materi itu 1 agregat. So Vedana khanda, Sanya khanda, Sankhara khanda is the Citasika only. Vijnana khanda is the Citta consciousness. Therefore, Nama is a four khanda. Rupa is a Rupa khanda at the time. Nama Rupa as five khanda, the same meaning. Di sini Anda perhatikan ada agregat perasaan Vedana khanda, kemudian agregat persepsi Sanya khanda, dan agregat formasi batin Sankhara khanda. 3 khanda, 3 agregat ini ya, adalah kumpulan dari cetasika. Sedangkan winyana khanda atau agregat kesadaran adalah cita ya. Oleh karena itu cita 1 khanda, cetasika 3 khanda. Secara total di sini 4 khanda adalah bagian dari nama fenomena batin. So among the Citta is 89 Citta. No? Among the 89 Citta, no? Kamavajara Citta is 54. No? Rupavajara Citta 50. Arupavajara 12. Lokutara Citta 8. Altogether 89 Citta. No? Nah, di sini tadi kita akan mendengar kesadaran itu dibagi menjadi 89 ya. 89 ini pertama kita pembagiannya adalah berdasarkan lingkup alam lingkup di mana dia cenderung muncul. Jadi di sini untuk lingkup indriawi ya, untuk alam lingkup indra itu cenderung biasanya 54 kesadaran yang muncul. Sedangkan untuk lingkup materi halus itu ada 15 kesadaran. Untuk lingkup non materi itu ada 12 kesadaran, dan untuk kesadaran yang melampaui dunia atau adi duniawi ada 8 jenis kesadaran. So therefore, Abhidhamma Sangha say, Kata cita. Chaitan tawa charubidam hoti kama vajana, rupa vajana, arupa vajana, lokotaran ceti. So 4 kind of citta. No? Maka dari itu dalam Abhidhamma Sanggaha di sini disebutkan apa itu cita. Cita adalah terdiri atas 4 kelompok, yaitu kesadaran di lingkup indrawi, kesadaran lingkup materi halus,
kesadaran lingkup non materi dan kesadaran adi duniawi. So among the Kamavachara, so explain the Akusala Citta first, no? Somana Sasagatan, Ditigata Samyutan, Asenkarika Mekan, Sasenkarika Mekan, no? Associate with the joint and no? Accompanied by joint, associate with the round view, no? Two Citta, no? This two Citta we already reading, no? So Somana Sasagatan, one consciousness accompanied by joint. Titigata Samyutan associated with the wrong view. Asankarika unprompted, and another is a Sasankarika prompted too. No? Nah, kemudian di antara kama wacara cita atau kesadaran lingkup indriawi, tadi kan ada 54 ya. Nah, 54 ini 12 diantaranya adalah kesadaran yang tidak baik atau akusala cita. Ya. Akusala cita ini, nah, di sini kita lihat bagian pertama adalah kesadaran yang berakar pada keserakahan. Bagian pertama dari 12 kesadaran ini ya. Jadi kesadaran yang pertama di sini adalah satu kesadaran ya disertai perasaan senang berasosiasi dengan pandangan salah tanpa dorongan. Kemudian yang kedua hampir mirip dengan itu, satu kesadaran disertai perasaan senang berasosiasi dengan pandangan salah dan dengan dorongannya. Another two is the Ditikata Vipayuta. No? Ditikata Vipayuta, no, sometimes no wrong view. No? Especially for Sotapanna. No? Sagadagami, Anagami, Arahant, they had no wrong view. No? No? Even those Sotapanna, they had the loba. This loba is not associated with the wrong view. Therefore, this loba cannot produce to apaya. Not so serious. Not so serious because no associate wrong view. No? So this loba cannot produce the apaya. No? Maybe this loba are supposed to reach to the one light to one light. No? One light to one light to go to the Deva war or Brahma war like that. No? This loba. No? Until the Anagami. No? Only Arahant only can remove this loba. No? So Anagami can remove the kama raga. No? Bhava raga can remove by Arahant only. Rata mega only. No? Ya, di sini yang kesadaran ketiga dari kelompok 12 akusala ini adalah satu perasaan yang disertai perasaan senang tidak berasosiasi dengan pandangan salah tanpa dorongannya. Kemudian ya di sini pembedanya dengan dua yang sebelumnya adalah yang dua sebelumnya itu disertai atau bersekutu dengan pandangan salah. Sedangkan kesadaran yang ini tidak bersekutu dengan pandangan salah ya, tidak berasosiasi dengan pandangan salah. Nah, di sini perlu diperhatikan kan kita tahu bahwa mulai dari Sotapanna sampai ke atas mereka sudah tidak memiliki pandangan salah, ya kan? Oleh karena itu bagi Sotapanna ke atas ya, di antara kesadaran yang aku salah paling jeleknya itu adalah kesadaran yang ini, yang nomor 3 ini. Karena kesadaran yang 1, 2 tadi mereka kan bersekutu dengan pandangan salah. Bagi Sotapanna ke atas, 2 yang pertama itu nggak bisa muncul lagi. Jadi yang paling jelek itu yang nomor 3 palingan. Yang tidak bersekutu dengan pandangan. Artinya walaupun mereka masih memiliki loba, masih ada yang terutama Sotapanna sampai Anagami, mereka masih ada loba, ya, masih ada keserakahan. Tapi keserakahan itu tidak bisa bersekutu dengan pandangan salah lagi, ya. Dan loba yang ini cuma bisa dihancurkan oleh kesadaran jalan kesucian arahatnya. Untuk sampai tahapan sakadagami, loba yang ini juga masih ada. Sampai di tahapan anagami, jenis loba yang ini ada tapi hanya bawa raga saja, hanya hanya nafsu keinginan untuk terlahir di alam
Brahma ke atas, tidak untuk menikmati kesenangan lingkup indriawi lagi. Makanya mereka tidak ada lagi kama raga, hanya ada bawa raga ke atas bagi anagami. Tapi tetap aja kesadaran yang ini masih ada. So loba mind associate with that, no, enya samana citisika and akusala citisika. No? So enya samana citisika 30, 1, 3, no? And also akusala citisika, moha, arika, notapa, udeja, no? And loba. No? So altogether 30, moha, arika, notapa, udeja, loba 5, no? At that time 30 plus 5, 80, no? The 80, 180 Chitisika are surely associated, no, in the Somanasa Loba mind, no, pity also because Somanasa, right? So sometimes no ditthi, no. At the time, sometimes no ditthi. At the time, mana can associate for no arahant, no, no yet arahant. At the time, mana also possible associate with the loba at the time, no. Sometimes, no, even though no ditthi, sometimes mana arise, no. I'm very rich like that. No, my car is better than your car. Mana. Oke, ya, yang tadi ya, sotapana karena tidak ada lagi kesadaran yang disertai dengan pandangan salah, ya, maka walaupun aku salah, tapi tidak bisa menyebabkan kelahiran di 4 alam rendah ya. Makanya sudah tidak terlalu serius lagi, walaupun masih ada aku salah gitu. Paling cuma bisa menyebabkan tumimba lahir lagi ya di alam manusia, dewa maupun Brahma. Nah, di sini yang disebut asosiasi itu maksudnya kesadaran. Mereka ketika muncul lenyap gitu ya. Mereka selalu bersamaan dengan faktor-faktor mentalnya atau cetasika ya. Di sini yang kalau kita ambil kesadaran nomor 3 tadi, kalau kita analisis, maka kesadaran tersebut setidaknya akan berteman, akan berasosiasi, akan muncul bersama dengan 18 jenis faktor mental. Apa aja 18 faktor mental ini? Itu adalah bulatan yang kuning yang atas itu ada 7 faktor mental ya. Rasa wedana, sanya, cetana, ekagata, jiwa indriya dan manasikara. Kemudian 6 yang warna agak orange-orange itu ya itu adalah uh, di sini salah satunya ada piti atau kegembiraan, kegiuran, ke ya kegembiraan ini selalu berasosiasi biasanya berasosiasi dengan kesadaran yang disertai perasaan senang karena nomor 3 tadi kan kesadaran yang disertai perasaan senang, maka di sini ada juga faktor batin yang bernama piti. Ya, piti ini adalah kegembiraan. Dia juga berasosiasi. Maka kalau kita hitung yang warna kuning tadi 7, yang warna oranye itu 6, totalnya 13. 13 ini disebut sebagai hanya samanya cetasika atau faktor batin yang uh, munculnya bisa bersamaan gitu. Bersamaan maksudnya bersamaan dengan yang tidak baik maupun dengan yang baik. Ini kemudian bagi bagian yang merah ya, aku salah cetasika ini adalah faktor-faktor batin yang hanya muncul di kesadaran buruk, kesadaran tidak baik ya. Di sini kita lihat 4 yang paling atas, yang warna mungkin apa ini namanya, marun kali ya. 4 yang paling atas itu adalah moha, ahirika, anutapa, dan udaca. Itu selalu muncul dengan semua kesadaran tidak baik. Terus di kesadaran yang nomor 3 tadi, loba itu selalu muncul ya. Nah, di sini DT, sorry, yang saya maksud itu adalah yang warna agak hijau-hijau yang 3 atas itu, di bawah marun kan ada LDM itu ya. Jadi L itu loba, D itu DT, pandangan salah, M di situ adalah mana. Di sini loba selalu muncul karena kesadaran yang berakar pada loba. Tapi DT pandangan salah tidak muncul. Ya. Nah, ketika DT tidak muncul, maka ada peluang mana itu muncul. Mana di sini artinya kesombongan. Ya. Jadi kapan mana itu muncul? Misalkan ketika seseorang
dengan pikiran serakah, dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Oh, mobil saya lebih bagus daripada mobil dia, gitu. Walaupun pandangan ini, kesadaran ini tidak disertai pandangan salah, tapi disertai dengan kesombongan, ya. Hmm. Makanya minimal tadi ada 18, yaitu yang kuning tadi 7, ya. Yang orange-orange itu 6, totalnya 13, ditambah 4 marot yang atas, berarti udah berapa? 17, ya. Ditambah satu loba, totalnya 18, ya. So mana are loba group, no? So please note, mana are always associate, no? Sometimes associate with the loba. Even the Anuruddha, no? Meditator, no? He possess the divine idea Vajakunyana, no? He can see the 1,000 universe by one mind movement, no? So such kind of the, no? Thinking also called mana, no? I can see 1,000 universe by one mind moment. No? So therefore, no, meditator also possible mana rise. No? Now they more possible. No? No? I only can meditate, other people cannot meditate like me. I can join retreat, other people cannot join retreat. Mana. No? I can enter jhana, other people cannot. So possible many ways. Dana also like that. I can do dana every day. Other people cannot do like me. Wah, Mana possible nowadays also. No? ya. Di sini ya, mana atau kesombongan. Anda perlu tahu bahwa sebenarnya kesombongan itu merupakan teman dari kelompok yang berakar pada keserakahan. Ya. Dia ketika seseorang ada muncul kesombongan dalam batinnya, pasti pada saat itu juga ada muncul keserakahan. Nah, jadi ya walaupun tidak semua keserakahan selalu disertai kesombongan, tapi kalau ada kesombongan pasti selalu ada keserakahan. Nah, di sini kesombongan ini bahkan di batin meditator itu bisa muncul. Bukan meditator biasa. Yang kita bicarakan di sini adalah Bante Anuruddha. Bante Anuruddha memiliki kesaktian mata adikodrati, ya. Dalam satu momen pikiran, ia mampu melihat ke 1.000 alam semesta, ya, dengan pengetahuan uh, mata adikodratinya. Nah, jadi bahkan Bante Anuruddha juga masih pada saat itu di awal-awal masih bisa disertai dengan kesombongan. Dia uh, membanggakan bahwa saya sudah bisa melihat 1.000 alam semesta sekaligus, gitu, ya. Apalagi di zaman sekarang semakin mungkin untuk kesombongan bisa muncul. Ya, contohnya beberapa orang mungkin berpikir, oh, cuman saya yang bisa meditasi, gitu. Yang lain belum tentu bisa meditasi. Nah, atau mereka berpikir, ya, uh, s- uh, saya lebih beruntung karena saya bisa join retreat, ya. Orang lain belum tentu. Atau bahkan beberapa mungkin cuman saya yang bisa capai jana, ya kan. Orang lain nggak semuanya bisa capai jana seperti saya. Ah, bukan hanya ketika meditasi, kadangkala yang berdana juga kan, oh saya bisa berdana setiap hari, gitu, nggak sama dengan orang-orang lain. Nah, ini juga adalah pikiran-pikiran yang disertai kesombongan, ya. So because the mana, no, if he was born a human being, no, because the mana, no, he was reborn in the low class family, not the high class family, because the mana, no. Nah, apa efeknya bagi seseorang yang biasanya muncul kesombongan? Maka dia akan bisa terlahir lagi. Itu cenderungnya di alam, di eh, apa ya istilah, posisi yang rendah, gitu, ya. Dia akan bisa terlahir kembali di kasta yang rendah.
biasanya. Really, citta is a pure. You can see this white color only. Citta is a white, pure. Now, Chittasika has a color like that. No? So therefore, they become the loba mind like that. No? Because the loba Chittasika. No? Because the loba Chittasika, this might become the loba citta like that. Really, every mind consciousness are pure because the Chittasika is a dying like that. They made the color. No? Sometimes beautiful color, sometimes no, ugly color like that. So akusala chitasika ugly color. No? Because akusala are bad one, no? Not beautiful one. No? Beautiful one is a sobana chitasika we call beautiful one. No? Okay. Nah, sebenarnya kesadaran itu pada dasarnya murni, tetapi di sini ya contohnya Anda lihat di bagian cita itu kan kesadaran digambarkan cuma warna putih sebenarnya. Tapi karena adanya faktor-faktor batin, faktor-faktor mental itu atau cetasika, maka dia juga menjadi ada berbagai variasi gitu ya. Nah, contohnya karena adanya faktor batin keserakahan, maka kesadaran itu juga menjadi keserakahan yang berakar pada kesadaran yang berakar pada keserakahan. Di sini kalau diumpamakan, kesadarannya itu seperti air bening, ya. Sedangkan faktor-faktor batin atau cetasika itu ibarat pewarnanya. Jadi kalau air bening dicampur pewarna yang warnanya cantik, maka airnya juga jadi berwarna indah, ya kan. Tapi kalau airnya bercampur dengan pewarna yang jelek, ya, maka air itu jadi nampaknya jelek atau uh, apa namanya keruh ya keruh gitu ya. Nah di sini yang semua faktor batin yang aku salah, faktor batin yang tidak baik itu semua ibarat pewarna yang keruh, yang jelek warnanya. Makanya kesadarannya juga menjadi jelek ya, karena kesadaran aku salah itu pada dasarnya jelek. Among the loba mula 8, no, somana side 4, no, 2 is a ditti associated with the wrong view. 2 is a not associated with the wrong view. No. So somanasa 4 at that time, this 4 replaced by upekha. Somanasa replaced by upekha at that time, it can get another 4. No. This first 4 is the somanasa, another 4 is the upekha. No. If upekha mind, no, at that time no piti, no, only reduce this piti reduce. No. So therefore, no, so fully writing the here. No? Upekha sagatan, ditigata, sambiyutan, asinkarika, ekan, etc. All are upekha. No? 5, 6, 7, 8 are start upekha like not somanasa. No? 1 to 4 only somanasa, 5 to 8 is a upekha. Nah, kesadaran di antara 12 kesadaran yang aku salah tadi ya, ada 8 yang berakar pada keserakahan. Ya, di antara 12 kesadaran aku salah, 8-nya itu berakar pada keserakahan alias dia selalu muncul bersamaan dengan keserakahan. Nah, di sini 8 itu dari mana? Sebenarnya 8 ini datangnya dari 3 faktor pembeda tadi ya. Jadi kita udah tahu ini 4 kesadaran yang pertama. Yang nomor 1 tadi kan yang disertai perasaan senang, berasosiasi dengan pandangan salah tanpa dorongan, kan? Yang kedua adalah yang dengan dorongan. Kemudian yang nomor 3, kesadaran yang disertai perasaan senang, tidak berasosiasi dengan pandangan salah tanpa dorongan. Yang keempat dengan dorongan. Oke, jadi di sini ada yang tanpa dorongan, ada yang dengan dorongan. Kemudian ada yang berasosiasi dengan pandangan salah, ada juga yang tidak berasosiasi dengan pandangan salah. Hanya dengan ini kita udah dapat 4. Oke. Nah, sisanya 4 lagi kita bisa dapatkan, tinggal kita ganti. Perasaan senangnya ganti jadi perasaan netral. Ya. Jadi kesadaran yang
disertai perasaan netral, berasosiasi dengan pandangan salah tanpa dorongan. Mulai dari nomor 5 ini. Mulai 5 sampai nomor 8 itu semuanya disertai perasaan netral ya. Nah, apa bedanya dengan yang disertai perasaan senang? Kalau secara asosiasinya dengan faktor mental, tadi kan ada faktor mental yang disebut sebagai kegembiraan atau piti ya. Kalau satu kesadaran itu disertai perasaan senang, maka piti bisa muncul. Tapi kalau dia tidak disertai perasaan senang, maka piti nggak bisa muncul. Oleh karena itu, di antara 4 kesadaran yang terakhir tadi, yang piti harus kita hapus. Karena mereka nggak pernah muncul bersamaan dengan kegembiraannya. Another that dosa mula two. Dosa cita two only. No? Two only but very dangerous. Dosa cita. Even though two kind are very dangerous. No? No, this dosa are destroying our world now. No? Each other fighting a lot because the dosa. No? Nah, di antara 12 kesadaran tidak baik, 8 itu yang berasosiasi dengan keserakahan, 2 berasosiasi dengan kebencian atau dosa ya. Tapi walaupun kesadaran ini cuma ada 2, mereka efeknya yang bahaya. Karena semua masalah, semua pertengkaran yang ada di dunia ini itu cuman disebabkan karena 2 kesadaran yang ini. 2 kesadaran yang berasosiasi dengan kebencian atau dosa ya. Tanpa adanya dosa ini maka semua berantem tidak bisa ada gitu. Tapi ketika di batin seseorang itu muncul kesadaran yang berakar pada kemarahan ini, makanya seseorang bisa berantem ya, bisa ada banyak masalah, pertengkaran, tidak setuju dan sebagainya. Dominant sasagatan patika samyutan asankarikan ikan sasankarikan ikan. Consciousness accompanied by dominance, displeasure, associated with the dukkha, dosa, aversion. One is a asankarika, another is a sasankarika. No? So domanassa feeling domanassa, therefore no piti. No piti. Nah, apa aja 2 kesadaran yang berakar pada kebencian ini? Ya, yang pertama, yang nomor 9 ini adalah kesadaran yang disertai perasaan tidak senang, ya, berasosiasi dengan di sini ketiga, di sini rasanya penolakan, oke. Kemudian asangkarika ini adalah tanpa dorongan. Yang kedua adalah yang dengan dorongan. Jadi 2 kesadaran ini selalu berasosiasi dengan penolakan atau kebengisan ya, kekejaman, dan selalu berasosiasi dengan perasaan yang tidak senang. Tapi satunya tanpa dorongan, satunya dengan dorongan. So dosa mind, dosa guru is a sometimes only dosa only. No? But sometimes Isa also associate with the dosa. Sometimes material also sometimes associate with the dosa. Sometimes kukucha remorse also associate with the dosa. No? Ya, jadi di sini kalau kita analisis dari asosiasinya, teman-temannya kesadaran yang 2 ini adalah tadi kelompok yang pertama itu piti nggak akan ada karena di batin yang tidak senang tidak ada kegembiraan ya kan. Karena tadi yang bulatan kuning-kuning itu kita hilangkan satu piti ya. Kemudian dari yang kelompok faktor batin yang aku salah ya, dia berasosiasi dengan 4 yang di atasnya. Ya, tidak bisa berasosiasi dengan yang 3 loba itu. Dia biasanya berasosiasi dengan yang ini dosa ya.
Isa, Macarya, dan Kukuca. Di sini dosa itu harus ada, pasti selalu ada. Tetapi Isa, Macarya, dan Kukuca itu tidak selalu ada. Mereka kalaupun ada hanya salah satunya saja. Ah, ya. Isa itu adalah Isa itu adalah iri, ya, iri atau cemburu gitu ya. Sedangkan Macarya ini adalah kekikiran atau pelit ya, atau posesif ya. Sedangkan Kukuca ini adalah penyesalan. Dosa itu sendiri adalah kebencian ya. So Tinamida is associated in the Sasankarika mind only, not Asankarika. No? Asankarika had no Tinamida. Sasankarika means associated with the Tinamida. No? Nah, kemudian di sini ada dua yang di bawahnya, yaitu Tina dan Mida ya. Tina itu adalah malas, sedangkan Mida itu adalah kantuk ya. Nah, Tina Mida ini mereka hanya bisa berteman sama kesadaran yang dengan dorongan. Jadi kan kita banyak membahas ada yang tanpa dorongan dan ada yang dengan dorongan. Jadi Tinamida ini hanya bisa berasosiasi dengan yang dengan dorongannya. Di kelompok loba tadi ada 4, di sini ada 1. So dosa, why people arise at dosa? Because the loba. No? If you have loba, maybe possible dosa also. No? Some people destroy, no? Destroy your car, you are harmful. Because your attachment, you are harmful, you are car, right? Some people touching you are harmful, otherwise you are angry. No? Because your attachment, you are thin like that. No? So your car, you are harmful, no? Your husband, your wife, your attachment. Some people touching to your husband, you are angry. Because the loba. So loba always support to the dosa. No? Mostly. No? Loba always support, no, mostly support to the dosa. No? Ya, kenapa kebencian ini bisa muncul? Sebenarnya kebencian itu bisa muncul pada dasarnya karena ada keserakahan juga sih. Karena ada kemelekatan juga, karena adanya nafsu keinginan juga. Makanya si kebenciannya bisa muncul. Contohnya, ya, ketika HP Anda hilang, Anda merasa tidak senang ya, Anda merasa marah gitu ya, HP-nya hilang ya. Kenapa bisa marah? Karena Anda melekat pada HP tersebut, karena Anda memiliki keinginan terhadap HP tersebut ya. Nah, atau ketika misalkan seseorang merusak mobil Anda, kemudian Anda marah, ya. Kenapa Anda marah? Karena Anda melekat pada mobil Anda. Jadi kalau itu mobil orang lain, Anda marah nggak? Ya, di sini karena adanya kemelekatan, ya, melekat pada suami atau pada istri atau pada rumah, HP, ya, mobil, ya, peliharaan dan sebagainya. Makanya ketika Anda kehilangan atau ada seseorang yang merusak hal-hal tersebut dari Anda, ya, Anda mengalami kemarahan ya. Ada orang yang menyentuh suami Anda, kemudian Anda marah. Ya, karena Anda melekat pada suami. And also loba and dosa compare. Loba is difficult to remove. Dosa is more easy. And also dosa, right, not so long. No? Dosa is just a few minutes only sometimes. After that disappear. No? But loba not like that. No? Loba difficult to remove. Loba. No? But dosa is more obvious. Dosa, right? We can see, oh, these people are angry like that. Because face also changing the color. But loba is secretly arising. Not easy to know that these people have loba or not like that. No. But difficult to remove loba.
Nah, ya, jadi umumnya keserakahan itu mendukung terjadinya kemarahan atau kebencian umum. Di sini eh, sebenarnya keserakahan itu lebih bahaya daripada kebencian ya. Kenapa? Karena eh, biasanya kalaupun seseorang marah ya, dalam segi durasi itu lebih lebih cepat hilangnya. Tapi kalau seseorang eh, punya kemelekatan ya, itu bisa bertahan jauh lebih lama daripada kemarahan. Mungkin lah Anda katakan Anda marah sama seseorang ya palingan beberapa menit, beberapa jam, nah, beberapa hari mungkin. Tapi kalau Anda memiliki keserakahan, coba bisa seumur hidup kan? Ya. Yeah. Nah, kemudian dari segi penampilannya juga, kalau orang yang marah itu mudah untuk kelihatan ya. Mukanya langsung cemberut ya. Langsung gerakan tubuhnya juga jadi gimana gitu ya. Nada suaranya juga gimana. Tapi kalau orang yang memiliki nafsu keinginan itu susah untuk diketahui. Ya. Jadi lebih mudah untuk mengetahui ketika adanya kemarahan daripada mengetahui adanya uh, nafsu keinginan gitu. Nah, dan juga tadi ya dari segi bahwa pada dasarnya karena adanya nafsu keinginan maka kemarahan itu bisa ada. So therefore, loba mind are very secretly arrived. No. So for Putujana bhikkhu also has a loba. You cannot know. Kapi also has loba. Sally also has loba. No. But you cannot know because they are secretly arrived. No. Very very subtle sometimes loba. No. No. Ya, dan juga loba ini ya, keserakahan ini biasanya dia muncul secara rahasia, diam-diam gitu ya. Jadi biku itu juga masih ada nafsu keinginan, tapi Anda kan nggak tahu kan. Kapia juga demikian, ya. Uh, Sayale juga demikian. Ya. Tapi umumnya nggak akan kelihatan dari luar gitu. Ya, dia selalu munculnya diam-diam. Gitu. Sometimes Pidapata time also. Maybe I should take two spoon like that. But really one spoon enough. But loba, take two spoon. So, other cannot eat too much. This also loba. Pidapata time loba. Ya. Ya, yang satu dia munculnya rahasia, yang kedua dia juga kadang sangat halus gitu ya. Jadi misalkan ketika pindah patah ya kan, ketika pindah patah ya, kadang kita kepikiran, aduh, saya harus ambil 2 sendok nih. Padahal sebenarnya 1 sendok aja udah cukup kan untuk makan. Setelah dia ambil 2 sendok, habis itu efeknya apa? Makanannya pun nggak bisa habis, nggak bisa dia habisin. Yeah, I also have everyday loba. I cannot eat all. I take many but I cannot eat after that. Yeah. Because the loba we no our boa more heavy no no loba make heavy loba make heavy in no loba your body very light because the loba no? So in monastery also bhikkhu root and sari root are different no bhikkhu root are not so many liquids inside but sari root are many no? Maybe this is sari nature maybe no? Sari they want to keep many things. Not all Sally lah, some Sally. Ya, jadi makanya ya kadang kita ngambil makanan ya gara-gara ada keserakahan ini maka kita ngambil lebih dari yang kita butuhkan ya. Oleh karena itu kadang-kala makanan kita pun nggak sanggup habisin gitu ya. Terus selain itu juga tubuh ini makin lama makin berat gitu ya. Jadi sebenarnya tubuh ini bisa berat tuh karena adanya keserakahan ya. Kalau kita nggak serakah kita ambil makan juga
secukupnya ya, tubuh ini saya ringan-ringan aja gitu ya. Dan juga biasanya ada orang yang uh, kamarnya itu lebih kosong ya, ada juga orang yang kamarnya itu lebih lebih banyak isinya. Nah, ini juga efek dari keserakahan gitu. Orang yang cenderung serakah itu biasanya banyak menumpuk barang-barang di kamarnya ya. Nah, tapi nggak semua orang, nggak semua, maksudnya nggak semua orang cenderung demikian. In our morning path, no, Sally within Sally rule can stay the one rule two Sally easily. Sometimes we also want to array like the one rule two Sally, long time ago lah. And then I one Sally, request me, Bandi, please come to my room and see my room like that. And then I go and see because I want to put one more Sally inside the room. At the time I visit this Sally room. At the time Sally show his room. His room many requisite, very big box, 4 boxes. So another Sally cannot stay like that. So sometimes some Sally they keep many requisite. Mm. Susah ini translate-nya. Mm. Ya, 4 big boxes. ya, jadi pernah juga kadang kan biasanya ada ini ya, keterbatasan kamar. Jadi kadang-kala saya itu pengennya saya itu bisa berbagi kamar gitu lah ya. Jadi ya satu kamar, satu kuti itu 2 sayale misalkan. Jadi suatu kali ya, ketika pembagian kamar ada sayale yang bilang, Sedo tolong lihat kamar saya gitu. Jadi Sedo pun datang untuk melihat kamarnya sayale. Maksudnya Sedo mau, kalau masih muat ya, kalau masih ada tempat, Sedo mau taruh satu sayale lagi gitu biar bisa berdua. Nah, tapi rupanya pas sampai di kuti Sele, ya, saya tuh kaget lihatnya. Di sana Sele-nya punya banyak barang-barang ya, sampai empat empat dus besar gitu ya. Jadi nggak ada tempat lagi untuk taruh satu orang pun di dalamnya. Why so many requisites increase? Because long time stay in this room. And also she not offer to other. Only just Dana she keep at the more. Ya, Should be offer to other at the time better. But some Sally sometimes they don't want to offer to other. Mm. Mm. ya. Jadi kenapa kadang kamar itu bisa penuh? Salah satunya karena tinggalnya udah lama. Yang kedua karena eh, orang tersebut tidak mendanakan barang-barangnya. Jadi barang-barang kan makin lama makin bertambah gitu. Tapi kalau kita nggak kurang-kurangi dengan danain ke orang lain ya, makin lama barangnya makin numpuk gitu ya, makin banyak juga. Kayak kalau kita sering-sering berdana itu juga bisa membantu biar nggak banyak barang di dalam kamar kita. According to the Bhikkhu rule is in one monastery, when the guest bhikkhu come in, and that this bhikkhu is a senior bhikkhu, no? Very senior at the time, he can choose any kuti like that. At the time, junior bhikkhu have to move to another kuti, no? So therefore, in Sri Lanka, some monastery, every day they changing. Wow, kuti changing every day. At the time, they don't keep the many things inside. Because have to change every day, right? So so bhikkhu are like the but only wing only have a requisite wing. So in Sri Lanka, one monastery, no, in the commentary they recorded every day they changing the kuti. No? This meaning is that they not keep many requisites inside the kuti. No? So therefore, in Dhammasari, our Indonesia Dhammasari power also we made the regulation every 4 months, not every day. Every 4 months we change the kuti. Sally also have to change every
every 4 months. No? After staying 4 months, change another kuti like that. At that time, they not give so many requisites. Because have to change after 4 months, right? Mm, mm, mm. Ya, jadi kalau kita meniru dari peraturan bikhu, ya, bikhu itu mereka punya peraturan. Kalau misalkan ada seorang bikhu tamu yang datang dan tinggal di wihara tersebut, ya, kalau bikhu tamu itu lebih senior, maka bikhu tamu itu punya hak untuk memilih kamar atau kuti mana yang dia senangi gitu. Dan ketika dia senang dengan kuti tersebut, ya, bikhu yang lebih junior yang tinggal di sana itu harus pindah ke kuti yang lain. Jadi dengan aturan demikian, ya, sebenarnya itu bagus itu karena bikhu jadinya seperti seekor burung. Ya. Seekor burung itu kan sangat bebas ya, sangat tidak terikat sama apapun. Ya dia cuman terikat sama sayapnya aja gitu. Kapanpun dia mau pergi, tinggal kepakkan sayap pergi ya. Nah, dengan dengan cara yang sama ya, nah, di Sri Lanka ya, ada juga yang kayak gitu. Jadi setiap hari bikunya itu pindah kuti. Jadi setiap hari bikunya pindah kuti, dengan otomatis maka biku-biku pun tidak tidak menyimpan banyak barang-barang di kutinya. Karena kalau banyak barang kan susah untuk mau pindah kan. Nah, jadi semakin sedikit barang semakin gampang untuk pindah kuti. Nah, jadi Shadow juga terinspirasi dari ini. Shadow di satu wihara di Indonesia ya, di Taman Sari Bogor, Wihara PAUD juga itu ada peraturan di sana. Jadi peraturannya adalah setiap 4 bulan sekali, ya, maka semua yang tinggal di sana itu wajib pindah kamar. Jadi setiap 4 bulan sekali pokoknya ya saya lay-nya juga pindah kamar gitu ya. Oleh karena itu mereka jadinya tidak menyimpan banyak barang gitu di kamarnya. Tujuannya sih seperti itu. Okay, another moha mula citta 2. No? Loba mula 8, dosa mula 2. Moha also 2 only. No? So this 2 is a Upekha sagatan vijikecha sampayutan ekan. Upekha sagatan udecha sampayutan ekan. One is a vijikecha, one is a udecha sampayutan. No? 2. Ya. Kemudian ya di antara 12 kesadaran yang buruk, 12 kesadaran yang tidak baik ya. Tadi kan 8 itu berasosiasi dengan berakar pada keserakahan. 2 berakar pada kebencian. Nah, jadi sisanya 2 lagi ini berakar pada delusi atau kebodohan batin, moha. Apa aja 2 ini? Yang pertama adalah satu kesadaran ya disertai perasaan netral dan berasosiasi dengan keraguan-raguan. Yang kedua adalah satu kesadaran yang disertai perasaan netral dan berasosiasi dengan kebingungan. Di sini yang menjadi pembeda adalah temannya. Satu berasosiasi dengan keraguan, yang kedua berasosiasi dengan kebingungan. So this akusala citta 12 are, no, they arise as a javana function, impulsion function, javana kicca, no, javana. So therefore they become the karma. They become the karma, no. This is called akusala karma. No, therefore akusala citta and akusala karma are the same meaning. No? Nah, 12 kesadaran yang tidak baik ini, kalaupun mereka muncul, mereka hanya bisa berfungsi, ya, hanya bisa bekerja sebagai kesadaran di momen impuls, ya. Atau bahasa palingnya adalah jawana, ya, berfungsi sebagai kesadaran jawana. Nah, kesadaran jawana ini ya, bagi 12 kesadaran yang tidak baik ini, mereka selalu menjadi kama. Mereka selalu menghasilkan potensi kama. Di sini ya tentunya kama yang tidak baik ya atau akusala kama. Maka sebenarnya yang disebut sebagai akusala kama itu identik dengan kemunculan
12 kesadaran yang tidak baik ini. So this akusala mind also arise depend on the ayoniso manasikara. No, ayoniso manasikara is a no unwise attention. No, unwise attention. No, so they will take the object. This object is the desirable object or undesirable object. No, desirable object meaning is you want to see. No, undesirable is that you doesn't like this object. No, never mind. Object is any object. You are manasikara is ayoniso manasikara at the time. Akusala citta arise. No? Ya, sebenarnya kesadaran tidak baik ini, ya, sebab kemunculannya juga bergantung pada yang disebut sebagai perhatian yang tidak bijaksana, ya. Atau bahasa palingnya adalah ayoniso manasikara, sering dengar ya. Nah, jadi ketika batin itu kan biasanya selalu mengambil objek, ya. Kadang objek yang masuk ke batin adalah objek yang menyenangkan, ya, atau kadang adalah objek yang tidak menyenangkan. Maksudnya objek menyenangkan ini adalah Anda cenderung suka gitu ketika contohnya melihat objek ini atau mendengar suara yang indah gitu kan. Itu adalah objek-objek yang menyenangkan. Sedangkan yang tidak menyenangkan, contohnya Anda mendengar suara-suara bising, ya itu tidak menyenangkan kan. Nah, tapi sebenarnya terlepas dari objeknya itu menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, selama perhatian yang muncul itu tidak bijaksana, bahkan untuk objek yang menyenangkan, kalaupun perhatian yang muncul itu tidak bijaksana, maka otomatis yang tidak baik ini akan muncul, kesadaran tidak baik ini akan muncul. Okay, so any question? No? Ya, ada pertanyaan? So, actually there are some questions. Okay. Okay. Yeah, there's one question regarding the karma. Karma. Okay. So, yeah. So, but depend on the. Actually, ini bukan tingkat kekuatannya, urutan kematangan. Yeah, depend on the order of ripening. Ripening. Order ripening. Order of ripening. Parisandi affair. Yeah. So the Garuka Karma and so this Garuka Karma, many parents actually don't have sada toward Buddha, toward Dharma, like that. They also not believe the Patisandi, like not believe the rebirth cycle. Right? Is that also under the Niyata Michaditi, and possible to make them reborn in Avicii? For the parents who not believe the Buddha, not believe the Dhamma, not believe the cycle of rebirth, is that a Niyata Michaditi and possible to born in Avicii? Niyata Michaditi is that he not believe the cause. He not believe the effect also. Even take care of father, mother, there's no benefit like that. Such kind of the wrong view. This wrong view until the near that time, he not relinquish at the time possible to reach Avicii also. Jadi tadi pertanyaannya, karma berdasarkan, sebenarnya bukan berdasarkan tingkat kekuatan. Ini karma berdasarkan urutan kematangannya. Jadi berdasarkan urutan kematangan, salah satunya kan kemarin kita pelajari ada karma yang berat, Garuka Karma. Ya, jadi Garuka Karma, nah salah satunya kan Niyata Michaditi atau karma berat, ya, pandangan salah yang memiliki hasil pasti. Ya.
Niyata Niyata micaditi ini ya terkait itu. Jadi pertanyaannya, ada banyak orang tua yang tidak memiliki keyakinan kepada Buddha, tidak memiliki keyakinan terhadap Dhamma gitu ya. Bahkan ada yang tidak percaya tumimbal lahir ya. Nah, apakah orang tua seperti ini, apakah mereka memiliki yang disebut sebagai niyata micaditi yang berarti akibatnya akan terlahir di neraka awici itu kan? Jadi saya mau menjelaskan kembali. Yang disebut niyata micaditi ini adalah seorang yang tidak percaya adanya, yang mempercayai bahwa segala sesuatu itu muncul tanpa sebab, atau mempercayai bahwa segala perbuatan itu tidak ada akibatnya, ya, atau mempercayai bahwa tidak ada sebab dan tidak ada akibatnya. Jadi contohnya, walaupun kita mereka percaya bahwa walaupun kita merawat orang tua gitu ya, nggak ada manfaatnya gitu. Nah, kalau mereka mempercayai hal demikian, kemudian kepercayaan itu dia pegang terus sampai sampai momen kematian ya, sampai masuk kubur pun dia masih percaya hal tersebut, maka ini adalah niatan mencaditi dan mereka akan terlahir di neraka awici. This Michaditi are the most serious among the all Akusa Chitisika. No, Michaditi. Because he is wrong view, right? Because the wrong view, no, good thing, good action to the father, mother also cannot get benefit. No, killing father, mother also no problem like that. They have such kind of wrong view. No? Therefore, sometimes they also kill the father, mother also because the wrong view. No? So very dangerous, the wrong view. This wrong view, before that time, he relinquished no problem. He not reached to the OVG. But he holding until the time, this called Niyata Michaditi. Ya. Jadi di antara semua aku salah, di antara semua perbuatan yang buruk ya, sebenarnya mempertahankan pandangan salah itu yang paling berbahaya. Mempertahankan pandangan salah yang niyata micaditi. Jadi karena dia meyakini bahwa berbuat baik juga gak ada manfaatnya gitu ya. Ataupun membunuh orang tua juga tidak ada kamanya gitu ya. Maka biasanya mereka juga bisa membunuh orang tua gitu karena pandangannya ini ya. Nah, jadi walaupun dia nggak membunuh orang tua, tapi kalau dia mempertahankan pandangan salah yang demikian sampai kematiannya, maka fix dia akan masuk ke neraka awici. Tapi syukur-syukur kalau sebelum dia meninggal dia bisa lepaskan pandangan salah itu, baru dia tidak termasuk niatan mujadidi. So in India, after many years, our Gautama Buddha Prinivana, no? At the time, the king is a Michaditi king. Because there is Michaditi king, many Arahant are killed by the, no? And many Arahant also run away outside the country, not like that. No, million of Arahant are killed by the because Michaditi king like that. No, Arahant also decay like that. No, they're very serious because they're around you. Therefore, in India, Buddha Sasana disappear. Ya, jadi bahkan di India ya, setelah Buddha Parinibbana gitu ya, pada suatu ketika ada masa di mana raja yang memimpin itu adalah raja yang memiliki pandangan salah, ya. Karena dia mempercayai bahwa perbuatan itu tidak ada efeknya. Dia pun sempat karena dia yang memerintah pada saat itu, ya, maka terjadi pembunuhan arahat yang ada di sana. Jadi arahat dalam jumlah yang sangat banyak semuanya dibunuh dan beberapa arahat pindah ke tempat ke negara lain sehingga mereka bisa uh, ya bebas gitu ya. Tapi ya Anda lihat aja
Dalam artian membunuh arahat itu kan perbuatan yang serius ya. Tapi ini arahat dalam jumlah yang banyak pun dibunuh gitu karena negara itu dipimpin oleh raja yang memiliki pandangan salah ya. Jadi ketika itu maka ajaran Buddha pun punah itu istilahnya di India pada masa itu. Hmm. Okay, next question. So not believing Buddha and Dharma is not niyata micaditi. So. Not yet. Not yet. Not yet. Yeah, not Saddha only. Not Saddha. How about if they believe working of karma, but they not believe there is a past, future life like that? Yeah, Saddha not yet complete like that. Not yet complete, but not niyata micaditi. No niyata micaditi. No. Niyata micaditi. Many the non-Buddhists also, they believe the karma. They are not Buddhist, but they believe the karma. Workings of karma, they believe. No. No. So, especially Hindu, they also believe the karma. No, but they don't believe the Buddha. Right? Yeah. Ya, jadi tadi saya bantu konfirmasi lagi terkait pertanyaan ini ya. Jadi saya tanya apakah berarti kalau tidak percaya Buddha, tidak percaya Dhamma gitu ya. Atau kadangkala seseorang kan percaya hukum karma, tapi mereka nggak percaya adanya kehidupan yang akan datang. Mereka berpikir bahwa setelah ini meninggal ya udah meninggal, gak ada lagi gitu ya. Jadi apakah itu belum termasuk nyata micaditi? Jadi saya udah bilang iya itu masih belum termasuk nyata micaditi. Hanya saja sadanya belum lengkap gitu ya ceritanya. Ya. Karena di agama tetangga mereka kan walaupun mereka nggak percaya adanya apa reinkarnasi gitu loh ya, tidak percaya Buddha, tidak percaya Dhamma gitu ya. Tapi beberapa di antara mereka juga masih percaya hukum karma gitu, adanya perbuatan baik menghasilkan hasil baik gitu ya. Nah, jadi itu masih belum termasuk niatan menjadi. Kok ada pertanyaan tapi Yeah, agak but more sensitif. serious niyata micaditi. Ya, oke. Jadi niatan menjadi ini lebih lebih bahaya, lebih serius. Okay. Okay. So another question said, oh, is it possible for ordained person? Uh, is it allowable for ordained person to donate their body, their their corpse, their dead body Yeah. for the doctor, for the medical doctor to have a like Yeah, to for surgery, useful the experiment. medical student. Yeah, medical student, yeah, especially medical student, they need the Yeah, corpse. yeah. So is it allowable? Vinaya is okay. Huh? No, Vinaya is okay. Depend on their country regulation. Only have to see. Vinaya is no problem. Already died, right? After that, only he offer. Yeah, Yeah. yeah. And the Masan Seattle also offer like that. So after pass away, immediately hospital person can and take the dead body. Yeah. Jadi ini pertanyaannya, apakah diperbolehkan bagi orang yang pabacita gitu ya, untuk mendalangkan tubuhnya atau jasadnya ketika udah meninggal gitu ya, didanakan bagi rumah sakit gitu atau uh, bagi mereka yang belajar kedokteran gitu kan mereka biasanya beli mayat untuk dibedah untuk operasi latihan operasi gitu kan. Nah, jadi boleh nggak bagi yang udah uh, pabacita gitu ya, biku sama nera sayale itu untuk mendanakan jasadnya. Jadi secara winaya itu diperbolehkan kata saya, dan secara peraturan kebikuan juga nggak masalah. Di Myanmar juga ada Sayadaw yang melakukannya. Jadi setelah meninggal, maka ya pokoknya udah disepakati gitu ya. Jadi setelah meninggal, maka pihak yang uh, disepakati tadi mereka langsung segera menjemput jasadnya gitu ya untuk diawetkan dan sebagainya.
But Sedo, the problem is sometimes, like you explained before, we don't know that we are actually already dead or not dead yet. Mm. Especially someone we don't know, someone else, Mm. they still alive or not. Some Mm. people already looks like that, but actually the body heat also still not yet cold like that. Uh, and then we only can know certainly someone dead or not for them who practice the vipassana, and that at the time they can see the jivita. This namarupa still got the jivita. Yeah, Jivita, yeah, But for normal person, we don't know. For yeah. the doctor, for the people who take care of this body, Mm. they don't know Mm. this actually this he is still alive or already passed away. Mm. So at the time when actually this person still alive, but they already took him to Mm. be Mm. to Yeah. be yeah But processed. at that time hospital that are already approved lah, Yeah, yeah, already dead, already signed like that. yeah, At that time only they take lah. yeah, But your meaning is that sometimes not yet die. yeah. Really, it's not yet died. So at the Mm. time when they operate Mm. this person, Mm. at the time it is painful, right? And then maybe this person also arise the dosa mula cita, so angry because painful Mm. because of the operation, because of this painful, and Mm. then he also uh, Mm. die and reborn in the apaya. So Uh, not like that. not like that. This should not thinking like that. Okay. No. Even though he not offer, no, he had to go to the cemetery, right? This dead body. Uh, Understand? mm, Even though he not offer, no, family member sent to this body to the cemetery, no, or make cremation like that, like, right? yeah, yeah. Because already doctor already approved, no. Um, So better is keep that 2 or 3 days, two, um, 2 or 3 days to be sure, no, already dead or not, no. but usually this legal person will directly come for the body to be still fresh. Yeah. But nowadays, our country or directly they pour the refrigerator nowadays to keep the dead body. No, not keep the naturally nowadays. Um, Already the doctor approved. They put directly to the refrigerator. They afraid the smell coming like that. oh, okay. But ancient time, long time ago, they not keep the refrigerator. Naturally, they keep like that. No? Uh, At that time, really smell coming at that time. Smelling. Mm. 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 Jadi tadi pertanyaan lanjutan terkait dengan tadi, Mm. kalau donasi ya, Mm. donasi jasad kan biasanya setelah meninggal mereka langsung datang untuk jemput mayatnya kan, supaya lebih cepat diawetkan ya istilahnya. Nah, tapi berdasarkan penjelasan kemarin, kadang kita nggak tahu orang lain tuh sebenarnya udah meninggal atau belum. Mm. Nampaknya dia udah nggak bergerak dan sebagainya. Kadang kita kira udah meninggal kan. Padahal sebenarnya dia masih koma atau berada dalam bawangga gitu ya kan. Jadi gimana kasusnya? Kalau misalkan dia udah dijemput sama pihak yang berwenang, kemudian uh, either mungkin disuntik formalin atau dioperasi gitu, dilakukan bedah gitu ya. Kadang ada yang danain cuman mata gitu kan. Mereka langsung bedah kan. Di seketika mati, seketika dinyatakan mati. Tapi rupanya dia belum meninggal. Jadi seketika dibedah, dia merasakan kesakitan. Jadi kesadaran yang disertai kebencian tadi muncul. Karena kesadaran yang disertai kebencian, maka dia melakukan akusala kama kan. Nah, jadi gara-gara dioperasi, kemudian akusala kamanya muncul, malah dia terlahir di alam yang menderita, alam apa ya, makin bahaya. Ya, tapi saya udah bilang dalam kasus itu gimana pertanyaannya. Jadi saya udah bilang jangan berpikir demikian gitu, karena sebenarnya kita mau danain atau enggak, maksudnya jangan nyalahin karena kita berdana gitu ya. Walaupun ternyata kita mendanakan jasad yang dibedah itu kita yang masih hidup.
Saya udah bilang jangan nyalahin itu. Dan artinya kalaupun misalkan dia sehari-hari ya, kita dinyatakan udah meninggal gitu. Maka otomatis ya oleh keluarga kita juga akan dibawa ke krematorium gitu ya, atau dikubur gitu kan. Ya, prosesnya kan sama aja. Misalnya kita dikremasi dalam keadaan kita yang masih hidup gitu. Mau dosa mulanya muncul apa enggak gitu kan, itu ya memang berarti udah uh, istilahnya karma kita ya. Jadi uh, ya di sini saya udah bilang paling bagus adalah setelah orang meninggal coba tunggu 2 atau 3 hari gitu ya untuk pasti itu bahwa orangnya memang meninggal. Kadang-kala 2 atau 3 hari juga nggak cukup sih. Cuman ya di zaman sekarang itu biasanya orang meninggal mereka cepat-cepat langsung masukin ke dalam uh, misalnya ruang pendingin ya supaya badannya nggak membusuk. Mereka kan nggak mau apa mayat itu membusuk ya. Hmm. Tapi ya kadang ya Mm. dalam keadaan masih hidup berarti ya. Last month, last month I read the one article. So one father, he bought the one camera inside the coffin when his daughter died. He loved very much his daughter. He loved very much his daughter. At the time, his daughter suddenly died. At the time, father want to see, no, his daughter the condition, inside the coffin. So at the time, he bought a small camera inside the coffin. So this coffin reached to the cemetery. So they are according to the Christian, they pour the inside the what called concrete, the tomb inside the tomb. Oh. They poured. At that time, night time, this father see using the handful connect with the camera, right? Can see. At that time, he saw moving inside the coffin. At that time, he suddenly go to the cemetery and open the coffin. At that time, his daughter not yet dying, not yet dying. So he said to reach to the hospital like that. Oh. So this father very good good karma. Good karma ya. Dokter good karma. attachment support to the good karma. Now they can see my handful to this camera like that. Like CCTV camera like that. Ya, jadi Sedo bilang beberapa bulan yang lalu mungkin Sedo ada baca satu artikel ya. Jadi uh, ada seorang ayah yang dia sangat menyayangi putrinya. Nah, tapi suatu hari putrinya ini mendadak meninggal ya. Jadi si ayah sangat melekat sama putrinya ini. Jadi ketika si putrinya dimasukin ke peti mati, jadi ini kan biasanya di Kristen mereka kan nggak dikremasi, dimasukin peti terus dikubur gitu kan ya. Ah, jadi si ayahnya ini masih nggak percaya gitu, anaknya sudah meninggal ya, putri kesayangannya meninggal. Oleh karena itu dia pun pasang satu kamera kecil di dalam peti matinya. Ya, kamera kecil kan sekarang ya bisa CCTV gitu ya, bisa lihat dari wifi apa internet gitu kan. Selama ada wifi aja gitu kan. Jadi uh, singkat cerita setelah anaknya dikubur gitu kan, pas malam hari dia pernah iseng gitu ngecek ngecek kamera yang dipasang. Rupanya di kamera itu terlihat gambarnya gerak-gerak gitu. Wah, kaget. Dia pun langsung lari segera ke kuburan tadi ya. Dia bongkar lagi kuburan anaknya. Pas dia buka petinya, rupanya beneran anaknya masih hidup. Ya. Jadi anaknya ini pun segera langsung dilarikan ke rumah sakit. Ya, ya saya udah bilang di sini eh, anaknya hoki banget ya. Orang tuanya juga hoki banget karena kemelekatan dari bapaknya, anaknya bisa selamat. Ya. Tadinya kalau ya untung aja gitu ya, bapaknya iseng pasang kamera gitu. Okay, so now sharing
Iya. Ittavata jami sambaran punya sambaran Sabe dewa numodantu sabe buddha numodantu sabe satta numodantu sabba sampati sediya idami nyatina hotu sukhita hotu nyataya idami nyatina hotu sukhita hotu nyataya idami nyatina Sukhita Tunyate Idame Punya Asawakaya Idame Punya Deva Savajayo Mama Punya Bagan Saman Satana Puji Same Me Sama Punya Bagan Bandu Sa Sadhu 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 Sadhu